Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muriah dengan nomor NIM 28921500252. Prodi Manajemen Regular Class. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ipah Masripah MM. Sini saya akan melakukan performance test guna untuk tugas ujian tengah semester 4. Sini saya akan membahas tentang konsep dasar sistem informasi manajemen. Definisi sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen digambarkan sebagai sebuah bangunan piramid di mana lapisan dasarnya terdiri dari informasi, penjelasan transaksi, penjelasan status, dan sebagainya. Lapisan berikutnya terdiri dari sumber-sumber informasi dalam mendukung operasi manajemen sehari-hari. Lapisan ketiga terdiri dari sumber daya sistem informasi untuk membantu perencanaan taktis dan pengambilan keputusan untuk pengendalian manajemen. Lapisan puncak terdiri dari sumber daya informasi untuk mendukung perencanaan dan perumusan kebijakan oleh tingkat manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan bisa berguna untuk pengambilan keputusan. Atau sistem informasi manajemen yakni sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang hasilnya dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Proses pada sistem informasi manajemen. Yang pertama, perencanaan merupakan rumusan mengenai metode kegiatan secara rinci untuk mencapai tujuan atau target akhir dari suatu organisasi. Jadi perencanaan merupakan langkah-langkah yang rinci untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dan yang B, pengendalian. Jika perencanaan telah dibuat dan dilaksanakan atau diterapkan oleh anggota-anggota suatu organisasi, maka manajer harus mengawasi pelaksanaan dari perencanaan tersebut. Dari perencanaan tersebut supaya dapat berjalan dengan baik dan tidak menyimpang dari jalur yang sudah ditetapkan. Dan yang C, pengambilan keputusan merupakan pemeliharaan keputusan di antara berbagai macam alternatif yang ada. Proses ini merupakan hasil dari perencanaan dan pengendalian. Jadi, manajer harus memilih di antara berbagai macam keputusan yang ada supaya tujuan perusahaan atau organisasi dapat tercapai. Perkembangan sistem informasi manajemen. Konsep sistem informasi telah ada sebelum munculnya komputer. Sebelum pertengahan abad ke-20, pada masa itu masih digunakan kartu punch. Pemakaian komputer terbatas pada aplikasi akuntansi yang kemudian dikenal sebagai sistem informasi akuntansi. Namun demikian, para pengguna khususnya di lingkungan perusahaan masih mengesampingkan kebutuhan informasi bagi para manajer. Aplikasi akuntansi yang berbasis komputer tersebut diberi nama pengelolaan data elektronik atau PDE. Pada tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan prosesor baru yang menggunakan silikon chip QWERTY dengan kemampuan pemrosesan yang lebih baik. Perkembangan konsep ini masih belum mulus dan banyak organisasi mengalami kegagalan dalam aplikasinya karena adanya hambatan, misalnya kekurang pahaman para pemakai tentang komputer, kekurang pahaman para spesialis bidang informasi tentang bisnis dan peran manajemen, relatif mahalnya harga perangkat komputer, serta yang keempat, terlalu berambisinya para pengguna yang terlalu yakin dapat membangun sistem informasi secara lengkap sehingga dapat mendukung semua lapisan manajer. Beberapa model sistem informasi sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi akuntansi, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi produksi, dan yang kelima, sistem informasi keuangan. Model sistem informasi manajemen. Yang pertama, sistem informasi akuntansi adalah sistem informasi yang merekam dan melaporkan transaksi bisnis, aliran dana dalam organisasi dan menghasilkan laporan keuangan. Dan yang kedua, sistem informasi pemasaran adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan,
kontrol dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas pemasaran seperti manajemen penjualan produksi. Dan yang ketiga, sistem informasi produksi adalah sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan penyelesaian manufaktur hasil produksi penjualan. Sistem informasi produksi terdiri dari dua macam sistem informasi, fisik dan sistem informasinya. Sistem informasi produksi fisik merupakan sistem fisik untuk mengendalikan alat-alat produksi. Model sistem informasi manajemen. Yang keempat, sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi yang mendukung aktivitas informasi seperti perekrutan, seleksi, dan penerimaan, penetapan dan penilaian performa, serta pelatihan dan pengembangan. Dan yang kelima, sistem informasi keuangan. Sistem informasi yang mendukung manajemen keuangan dan mengatur bisnis serta alokasi dan kontrol terhadap sumber daya. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi untuk mendukung manajer-manajer di fungsi keuangan. Input keuangan ini ada data keuangan. Karakteristik sistem informasi manajemen. Layaknya sebuah sistem informasi manajemen mempunyai sifat atau karakteristik, yaitu yang pertama mempunyai elemen-elemen atau komponen, dan yang kedua mempunyai batas sistem. Yang ketiga mempunyai lingkungan luar sistem, dan yang keempat mempunyai penghubung. Yang kelima mempunyai masukan atau input, mempunyai keluaran, mempunyai pengolahan, dan yang selanjutnya mempunyai sasaran atau objektif atau tujuan. Berikut penjelasannya. Elemen elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian sistem. Suatu sistem betapapun kecilnya selalu mengandung elemen-elemen. Dengan kata lain, elemen adalah bagian yang terkecil dari sistem yang sudah tidak bisa diurai lagi. Contoh pada sistem komputer adalah tombol pada keyboard. Dan yang kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem lainnya atau dengan lingkungan lainnya. Batas sistem memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai satu kesatuan. Dan yang ketiga mempunyai lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah apapun di luar batas sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi operasi sistem. Contoh pada sistem komputer, sistem listrik adalah lingkungan luar. Yang keempat, penghubung sistem. Penghubung merupakan media penghubung antara subsistem dengan subsistem lainnya. Keluaran atau output dari subsistem akan menjadi masukan subsistem lainnya melalui penghubung. Contoh kabel pada sistem komputer. Yang kelima, masukan sistem atau input. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem berupa masukan perawatan atau maintenance input dan masuknya sinyal input. Maintenance input yaitu energi yang dimasukkan supaya sistem dapat beroperasi. Dan yang keenam, keluaran sistem. Keluaran adalah hasil dari energi yang diolah meliputi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Contoh pada sistem komputer, informasi keluaran yang berguna, panas tak berguna. Yang ketujuh, pengolah sistem. Perubahan masukan menjadi keluaran transformasi bagian sistem yang memproses input data menjadi informasi sesuai dengan keinginan penerima. Yang pertama, pengurutan, penggabungan, pencarian, dan klasifikasi dan sebagainya. Dan yang kedelapan, sasaran atau tujuan sistem atau objektif atau goal. Sistem bisnis yang tepat, tujuan. Sistem akuntansi atau subsistem yang lebih kecil, maka istilah sasaran objektif lebih tepat. Tujuan sistem dapat berupa tujuan ekonomi, tujuan manusiawi, tujuan sosial, dan sebagainya. Manfaat sistem informasi manajemen. Fungsi atau manfaat SIM secara umum dapat disimpulkan dari penjelasan di atas berupa fungsi atau manfaat diantaranya untuk memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan.
Dan yang kedua, untuk meningkatkan efisiensi dalam mengakses data atau informasi supaya lebih cepat dan akurat. Untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang dapat mendukung organisasi atau perusahaan. Yang B, manfaat sistem informasi manajemen bagi perusahaan. Adapun beberapa manfaatnya diantara lain adanya ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi, dan yang kedua meningkatkan aksesibilitas informasi secara tepat waktu dan secara akurat untuk para penggunanya tanpa diperlukan perantara. Dapat berguna untuk mengelola berbagai transaksi, mengurangi biaya dan menghasilkan informasi baru. Informasi baru yang dapat menciptakan keuntungan. Contoh penerapan sistem informasi manajemen yang pertama yaitu Enterprise Resource Planning. Sistem ERP ini biasanya digunakan oleh sejumlah perusahaan besar dalam mengelola manajemen dan melakukan suatu pengawasan yang saling terintegrasi terhadap unit bidang kerja keuangan, accounting, sumber daya manusia, pemasaran, operasional, dan pengelolaan persediaan. Dan yang kedua, Supply Chain Management atau SCM. Sistem ini sangat bermanfaat bagi pihak manajemen di mana data-data yang disajikan terintegrasi mengenai manajemen suplai bahan baku, mulai dari pemasok, produsen, pengecer, hingga konsumen akhir. Dan yang ketiga atau C, Transaction Processing System. TPS ini berguna untuk suatu proses data dalam jumlah yang besar dengan transaksi bisnis yang rutin. Program ini biasa diaplikasikan untuk manajemen gaji dan inventaris. Contohnya yaitu pada aplikasi yang digunakan untuk bantuan keuangan desa Pemprov Jawa Timur. Dan yang D, Office Automatic System. Sistem aplikasi ini berguna untuk melancarkan sebuah komunikasi antar departemen dalam suatu perusahaan dengan cara mengintegrasikan server-server komputer pada setiap user di perusahaan. Contohnya yaitu email. Dan yang E, Knowledge Work System. Sistem informasi ini mengintegrasikan satu pengetahuan baru ke dalam organisasi. Dengan ini diharapkan para tenaga ahli mampu menerapkan dalam pekerjaan mereka. Kesimpulannya adalah pengolahan data menjadi suatu informasi. Dengan proses penyaluran data atau informasi tersebut terdapat batasan-batasan, sehingga dalam konteks SIM didapat sebuah domainnya yaitu komputer atau sistem informasi manajemen bukan merupakan hal yang baru karena unsur-unsurnya yang berupa sistem, informasi, dan manajemen sering kita gunakan. Sistem merupakan kumpulan elemen yang saling berhubungan satu sama lainnya yang membentuk satu kesatuan dalam usaha mencapai suatu tujuan. Tujuan yang memberi maksud agar usahanya berjalan dengan lancar. Baik, demikianlah presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.